Ezaki sendiri diseret keluar dari bak mandi dalam keadaan telanjang, langsung dimasukin ke mobil yang udah standby di luar. Halo guys, balik lagi ke channel ini, channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, malam ini gue mau cerita tentang sekelompok orang yang pernah mempermalukan kepolisian Jepang selama lebih dari setahun. Bayangin nih ya, lo punya jabatan tinggi, tinggal di rumah super mewah, dan dijaga sistem keamanan yang canggih. Tapi di suatu malam yang kelihatannya biasa aja, dan dua orang bertopeng masuk ke rumah lo, mereka nyeret lo keluar dari kamar mandi dalam keadaan telanjang. Terus lo ini dibawa pergi bareng mereka. Dan hampir selama 3 hari, nggak ada yang tahu lo berada di mana. Ini terjadi di Jepang, negara yang dikenal sebagai salah satu negara teraman di dunia. Yang lebih gilanya lagi, para pelakunya nggak pernah ketangkep guys. Mereka menyebut diri mereka ini Kaijin Nijuichi Menso, yaitu monster berwajah 21. Dan selama 17 bulan, mereka ini bukan cuma meneror satu perusahaan, mereka bikin seluruh Jepang takut untuk beli permen. Coba. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih sama kalian. Cerita ini bukan cerita yang endingnya yang memuaskan gitu guys. Nggak ada pelaku yang ketangkep, nggak ada detektif jenius yang berhasil ngungkap kasus ini gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, kita mulai dari sosok bernama Katsuhisa Ezaki. Usianya ini 42 tahun. Dia ini presiden dari Ezaki Glico, perusahaan konfeksioneri raksasa Jepang yang bikin permen dan snack legendaris, termasuk Pocky. Ya mungkin lo pernah makan lah kayak Pocky ini, kayak Pocky guys. Tanggal 18 Maret 1984 sekitar jam 9 malam, Ezaki ini lagi santai berendam di bak mandi rumahnya yang di Nishinomiya. Rumah itu terletak satu kompleks sama rumah ibunya, yaitu Yoshi, yang usianya udah 70 tahun. Tiba-tiba dua pria bertopeng bersenjata pistol dan senapan, mereka masuk duluan ke rumah sang ibu. Mereka ikat dia, terus potong tali kabel telepon, terus akhirnya ambil kunci rumah Ezaki yang emang terhubung dan punya sistem keamanannya sendiri. Nah, pakai kunci itu mereka masuk ke rumah utama. Istri dan anak Ezaki diikat dan Ezaki sendiri diseret keluar dari bak mandi dalam keadaan telanjang, langsung dimasukin ke mobil yang udah standby di luar guys. Dan yang bikin makin aneh, pas istrinya ini nawarin uang ke penculik itu, tapi jawaban mereka cuma diam, uang nggak penting. Padahal habis itu mereka justru minta tebusan segila-gilanya guys, yaitu 1 miliar yen tunai plus 100 kg emas batangan. Gila nggak guys? Tadi ditawarin sama istrinya uang nggak mau, sekarang minta tebusan gila-gilaan coba. Ezaki ini dibawa ke gudang tua di daerah Ibaraki. Di sana dia difoto pakai Polaroid, dipaksa pakai mantel hitam dan topi ski, terus diborgol. Sementara itu di rumah, kepala HR Glico bernama Fuji Hirotake dapat telepon tengah malam yang mengarahkan dia ke sebuah kotak telepon umum, dan di situ ada surat tebusan yang menunggu. Nah, di sini nih bagian yang paling agak di luar dugaan. Setelah 65 jam disekap, Ezaki berhasil kabur sendiri. Dia lepas dari ikatannya, terus lari dari lokasi penyekapannya. Di sana nggak ada tembak-tembakan, kejar-kejaran dramatis kayak di film-film gitu guys. Ya itu, dia itu cuma berhasil lolos saja udah. Dan tebusannya sendiri nggak pernah dibayar ya, karena dia udah bebas kan, udah melarikan diri ya, nggak mungkin lah dibayar, aneh kan. Tapi masalahnya, si penculik ini kayaknya emang nggak peduli soal uang tebusan dari awal. Beberapa minggu setelah Ezaki ini kabur, mobil-mobil di area parkir Glico dibakar guys. Terus di Ibaraki, lokasi yang sama tempat Ezaki disekap, ditemukan wadah asam klorida berserta surat ancaman lain buat Glico. Dan disinilah
kelompok ini mulai menunjukkan karakter aslinya. Mereka ini suka main-main sama polisi. Tanggal 8 April, mereka kirim surat ke media yang isinya intinya kayak ngeledek habis-habisan aparat kepolisian. Nah, gini isinya, guys. Ke polisi bodoh. Kalian semua tolol ya. Ngapain aja kalian dengan sumber daya sebanyak itu? Kalau kalian itu pro, coba tangkap kami. Ini kami kasih petunjuk. Karena kalian kelihatan kewalahan. Gak ada dari kami yang termasuk kerabat Ezaki. Gak ada di kepolisian Nishinomiya. Gak ada di tim penanggulan banjir. Nah, isinya tuh kayak gitu, guys. Bayangin, guys. Mereka bukan cuma ngasih ancaman kosong. Mereka kasih detail spesifik. Merek mobil yang mereka pakai, warnanya abu-abu, makanan yang mereka beli dari toko Daiye, bahkan sampai tipe mesin ketik yang mereka gunakan buat nulis surat. Kayaknya tuh mereka tuh pengen banget tuh diburu, tapi yakin banget nggak bakal ketangkep. Dan mereka bahkan nantangin lebih jauh lagi, guys. Mereka ini nanya, mau nggak mereka culik juga kepala kepolisian prefektur. Gila kan, guys? Kayak dia tuh sampai nanya gitu loh, penjahatnya, kayak kepala polisi aja mau nggak nih gua culik juga nih kepolisian kepalanya nih, biar orang makin wah gitu mungkin ya. Gila kan, guys? Dihina banget kepolisian sama mereka ini, sampai kepalanya aja mau diculik saking biar diburu. Coba, gabut banget nih kayaknya penjahatnya. Terus setelah itu, ini bener-bener di luar dugaan semua orang. Tanggal 26 Juni tahun 1984, mereka kirim surat yang isinya cuma kami memaafkan Gliko. Dan sejak itu, mereka beneran berhenti nyerang Gliko, guys. Aneh banget ya, kayak orang gabut gitu, kayak penjahat lagi gabut gitu. Tiba-tiba nyerang, tiba-tiba udah capek, berhenti gua gitu. Tapi jangan seneng dulu, guys. Ini bukan happy ending, ini cuma pergantian target ternyata. Karena di saat yang hampir bersamaan, kelompok ini udah mulai ngirim surat serupa ke perusahaan lain, yaitu Morinaga, Marudai Ham, sama House Food Corporation. Monster ini nggak berhenti, dia cuma pindah mangsanya aja ternyata, guys. Terus bulan Oktober tahun 1984, media di Osaka nerima surat yang ditunjukkan ke ibu-ibu seluruh negeri. Isinya ngeri banget, guys. Mereka ini klaim udah naruh 20 bungkus permen Morinaga yang dicampur sodium cyanida di toko-toko dari Tokyo sampai Hakata. Jadi gini isi suratnya. Musim gugur, nafsu makan lagi kuat. Makanan manis-manis emang enak banget. Kalau ngomongin makanan manis, apapun katamu, itu Morinaga. Kami tambahin bumbu spesial, rasa kalium cyanida, agak pahit sedikit. Nah, tuh bayangin tuh isi suratnya kayak gitu coba. Dan ternyata ini bukan gertakan kosong kayak sebelumnya. Polisi langsung geledah toko-toko di seluruh negeri dan mereka beneran nemuin belasan bungkus Morinaga Chocobal dan Angel Pie yang udah dikasih racun cyanida dosis mematikan coba. Untungnya tiap bungkus itu ditempelin label danger, konten toxin oleh si pelaku sendiri. Jadi nggak ada yang sampai keracunan beneran. Tapi emang bikin bingung motifnya dari pelaku ini nih, yang sebenarnya dia orang tuh mau apa gitu. Dia ngasih cyanida tapi dikasih danger gitu sama dia. Kayak ya udah main-main aja gitu. Terus di surat berikutnya mereka ini ngancem bakal nyebarin racun lagi. Kali ini tanpa label peringatan, guys. Bayangin efeknya ke psikologis masyarakat Jepang saat itu. Ya udah pastilah para orang tua ini takut banget ngebiarin anaknya jajan permen sembarangan. Ya jelas lah ya, siapa yang nggak panik orang tuanya coba ada berita kayak gini. Ya mending nggak usah makan jajan lah, udah makan aja di rumah gitu. Supermarket ini langsung buru-buru narik semua produk Gliko dan Morinaga dari rak. Anjir, ini mah mau bikin bangkrut perusahaan Gliko sama Morinaga. Dan dampaknya ke bisnis juga parah banget, guys. Morinaga sampai kepaksa nurunin produksi sampai 90% coba. PHK ratusan karyawan paruh waktu, saham mereka ini anjlok drastis dari bursa Tokyo. Ini bukan lagi soal keluarga yang jadi korban penculikan.
Ini udah jadi krisis nasional, gila banget nih pelakunya. Dampaknya sampai ke seluruh Jepang, sampai ekonominya juga kena, guys. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menegangkan, guys. Yaitu momen-momen di mana polisi hampir berhasil nangkep pelakunya. Balik ke tanggal 28 Juni 1984, 2 hari setelah Monster setuju berhenti gangguin perusahaan Marudai Ham dengan bayaran 50 juta yen. Rencananya tuh gini guys, karyawan Marudai bakal lempar duit tebusan itu ke kereta yang menuju Kyoto begitu ada bendera putih dikibarin gitu. Jadi ketika ada bendera putih dikibarin, uangnya ini dilempar. Nah, seorang detektif nyamar jadi karyawan Marudai itu. Dan pas dia lagi di kereta, dia ini notice ada satu pria yang mencurigakan. Badannya ini besar, rambutnya pendek dikeriting, pakai kacamata hitam, dan matanya digambarkan kayak mata rubah katanya. Ini yang kemudian dikenal sebagai Kitsune Meno Otoko, pria bermata rubah. Tapi karena bendera putih nggak pernah dikibarin, transaksinya gagal. Dan si detektif sama pria misterius ini malah turun bareng di stasiun Kyoto. Detektif lain coba buntutin dia, tapi keburu hilang di tengah keramaian. Jadi kayak yang detektif lain itu kayak udah notice juga tuh, wah ini kayaknya harus diikutin. Tapi pas mau diikutin, ternyata udah hilang guys orangnya. Namanya matanya rubah. Terus, polisi ini dapat kesempatan kedua tanggal 14 November. Pas ada rencana transaksi lain sama host food senilai 100 juta yen di rest area jalan tol Maishin dekat Otsu. Petugas ngesepot lagi si pria bermata rubah itu. Kali ini dia pakai topi golf sama kacamata gelap. Begitu sadar diperhatiin, dia ini langsung kabur guys. Yang bikin makin aneh, di malam yang sama tapi terpisah, seorang polisi prefektur Shiga yang bahkan nggak tahu soal operasi rahasia ini nemuin mobil stasiun wagon parkir sama mesin menyala, tapi lampunya mati. Pas dia deketin pakai senter, dia lihat wajah yang sama, yaitu pria bermata rubah, pakai topi golf yang sama, plus headphone dengan receiver nirkabel. Begitu ketahuan, si pria ini langsung ngebut bawa mobilnya kabur. Dan pas mobilnya ditemuin lagi di belakangan, ternyata itu mobil curian dan di dalamnya ada alat radio buat nyadap frekuensi polisi. Jadi dia ini emang udah nyiapin semuanya buat ngehindar dari kejaran aparat kepolisian. Ya jelas ya, pasti dia udah prepare banget gitu, nggak asal-asalan aja. Kalau asal ya udah pasti ketangkep sama polisi. Dan setelah lebih dari setahun gagal nangkep pelaku, tekanan yang ditanggung kepolisian Jepang yang saat itu punya reputasi nyaris sempurna dengan tingkat penyelesaian kasus pembunuhan 97%. Jadi luar biasa banget kan prestasinya. Dan pada bulan Agustus tahun 1985, Superintenden Yamamoto dan kepolisian prefektur Shiga, salah satu petugas senior yang paling lama ngejar kasus ini, mengakhiri hidupnya sendiri guys. Ini jadi simbol paling menyayat dari betapa berat bebannya kegagalan ini buat institusi kepolisian Jepang. Gila ya, karena gagal nyelesain kasus sampai bunuh diri guys. 5 hari setelah kematian Yamamoto, Monster kirim surat terakhir mereka. Isinya dingin dan mengejek, isinya gini: Yamamoto dari kepolisian Shiga udah mati. Bodoh banget dia. Kami nggak punya teman atau tempat bersembunyi rahasia di Shiga. Harusnya yang mati itu Yoshino atau si Kata. Ngapain aja mereka selama 1 tahun 5 bulan ini? Yamamoto yang nggak punya karir, mati kayak laki-laki sejati. Jadi kami putuskan buat kasih bela sungkawa. Jadi isi suratnya tuh gitu guys. Gila ya guys, kayak diejek sama penjahatnya ini, polisi Jepang ini. Dan di surat yang sama, mereka juga bilang bakal berhenti nyiksa perusahaan makanan. Dan nambahin kalimat penutup yang sampai sekarang masih bikin merinding kalau dibaca ulang. Coba kita baca, gini nih katanya. Seru juga ya jadi orang jahat. Gila nggak tuh? Kayak main-main banget ya penjahatnya ini. Dibilang seru, kayak berasa main tembak-tembakan, main penjahat-penjahatan gitu.
Gimana nggak merinding dengernya? Dan itu jadi surat terakhir yang pernah mereka kirim. Nggak ada lagi kontak setelah itu. Monster berwajah 21 menghilang begitu aja, seolah-olah nggak pernah ada. Selama puluhan tahun, satu-satunya nama yang pernah resmi disebut penyelidik sebagai tersangka adalah Manabu Miyazaki. Dia punya kemiripan fisik yang sama, sketsa pria bermata rubah itu. Dan latar belakangnya juga mencurigakan, bapaknya ini bos Yakuza lokal. Dan sekitar tahun 1975 sampai 1976, dia pernah terlibat sengketa buruh sama Glico. Bahkan sempat bongkar soal perusahaan itu buang limbah industri sembarangan ke sungai. Tapi setelah dicek alibinya, polisi akhirnya ngelepasin dia karena nggak cukup bukti gitu. Miyazaki sendiri terus-menerus bantah dia adalah si pria bermata rubah. Dan belakangan malah jadi seorang penulis serta komentator sosial lewat bukunya yang judulnya Topomono. Jadi kayak dia ini yang pernah dituduh jadi pria bermata rubah itu ya ternyata dia nggak terbukti dan ternyata dia malah berkarya gitu. Setelah Miyazaki ada juga teori keterlibatan Yakuza secara lebih luas. Polisi Tokyo sendiri curiga beberapa kelompok Yakuza punya andil di balik kasus ini gitu. Ada juga spekulasi soal agen mata-mata Korea Utara. Sampai ada teori kalau ini tuh ulah manipulator saham yang untung besar dari anjloknya harga saham Morinaga. Bahkan Ezaki sendiri sempat dicurigai guys, sebelum akhirnya dibersihkan dari tuduhan. Total lebih dari 125.000 orang diperiksa sepanjang penyelidikan ini. Dan gak satu pun yang berujung ke penangkapan. Terus pada tahun 1994, masa berlaku hukuman buat kasus penculikan resmi ditutup atau resmi habis gitu. Dan Februari tahun 2000, ancaman peracunan juga resmi kadaluarsa secara hukum. Artinya, bahkan kalau hari ini pun pelakunya ini ngaku secara terbuka di depan kamera, mereka nggak bakal bisa dituntut sama sekali. Karena ya udah habis gitu masa berlakunya kayak kartu. Kasus Glico Morinaga resmi ditutup. Kepolisian Jepang tahun 2000 dengan status tidak terpecahkan. Kasus pertama dalam sejarah modern Jepang, di mana Badan Kepolisian Nasional Jepang gagal total nangkep pelaku kejahatan yang benar-benar wow. Padahal kan kayak buktinya itu udah banyak, kayak pelakunya aja sampai ayo tangkap aku pakai ini loh, pakai mobil ini ya, pasti aja nggak ketangkep gitu guys ya. Takdir lah kalau udah kayak gini. Sampai hari ini di forum-forum true crime Jepang, orang masih aktif berdebat siapa sebenarnya monster ini. Monster yang berwajah 21 itu siapa? Gila ya guys, identitasnya anonim, bikin negara sebesar dan seaman Jepang ketakutan cuma gara-gara sebungkus permen di rak minimarket. Menurut lo gimana guys? Siapa yang menurut lo paling mungkin jadi dalang di balik semua ini? Miyazaki kah? Yakuza kah? Atau dari pihak lain yang sampai sekarang belum pernah disebut sama sekali? Tulis teori lo di kolom komentar. Oke guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.